ya suami aku yang ngurusin gitu. Dibawa pakai mobil ambulans yang COVID itu dengan baju-baju astronot gitu ya. Semua orang ngeliatin depan rumah sakit dan ternyata isinya anak bayi gitu kan dalam inkubator itu. Sedih banget. Terus abis itu pas di sana di swab coba Mbak. Anak ya ampun, bayi. Iya, di swab. Alhamdulillah tapi hasilnya tidak COVID. Tapi memang ada infeksi. Dan ternyata ketahuan itu apa yang membuat Baran bayi ini sesak napas ya. Iya, dan menurut observasi Baran dipuasakan 6 hari ya bunda-bunda di rumah. Kemudian tidak minum ASI sama sekali, tapi aku tetap semangat buat pumping ASI gitu ya. Ya itu dia 6 hari dipuasakan, melihat perkembangannya. Papa dulu, Papa Corello sudah nggak ada ya Mbak ya. Pas di zaman COVID kemarin yang lagi marak itu. Itu juga. Iya itu Papa aku kena COVID. Kepapar COVID. Iya tapi karena memang udah ada bawaan cuci darah 8 tahun Mbak. Oh iya ya. Jadinya udah mungkin organ-organnya udah lemah gitu ya. Itu dulu masih ada Papa gitu kan. Terus Papa yang bilangin Baran ya udahlah yuk gitu kan. Pasrahin doa aja sama Allah gitu. Duh gimana kata Mbak? Aduh ya Allah gimana gitu ya. Udah mama juga gitu. Sedih pokoknya sedih banget, semua orang ngedoain. Semuanya support. Senang banget ya teman-teman mau dari sekolahan, dari manapun gitu ya. Teman-teman papa, teman-teman mama, mertua, ipar dan yang lain semuanya support banget. Sampai akhirnya ya Baran alhamdulillah progresnya ada. Dilihat ternyata dari selangnya dimasukin ke organ dalamnya. Pendarahannya bukan dari organ dalam. Oke. Jadi kemungkinan gitu ya bisa jadi menelan, kemungkinan gitu ya menelan dari ibunya saat proses melahirkan gitu mungkin sesar. Nah tapi ini belum dipastikan. Jadi kayak masih simpang siur gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu dan membuat jadi infeksi bakteri. Dan sedih banget sih Mbak. Ketika masuk NICU tuh aku jadi belajar bersyukur banget bahwa aku yang udah sesedih ini ada banget yang lebih sedih daripada aku. Ada yang baru ibu-ibunya masuk ketika ngeliat anaknya pingsan gitu ya. Aku di situ masih cuman nangis gitu ya, masih ya Allah gemeteran. Itu udah pingsan karena kondisi anaknya lebih parah gitu sih. Ya mau sesedih itu, tapi Mbak itu ceritanya udah luas banget gitu ya. Ya tadi gue nangis ini. Oke. Tapi akhirnya infeksi itu tidak tidak mengikut sertakan Baran untuk jangka waktu yang panjang. Maksudnya saat itu juga bisa teratasi atau kayak gimana? Jadi gini, setelah bisa dinyatakan pulang, tau nggak? Aku rasa kayak apa? Kayak nungguin sesuatu yang deg-degan. Mungkin kalau orang mau nikah gitu ya, nungguin calonnya gitu. Ketika ijab kabul gitu udah deg gitu. Terus pas ini katanya suami, sayang kamu yang masuk. Enggak mau jemput Baran tuh gitu kan. Kamu aja, aku takut Baran belum bisa pulang. Itu rasanya berkecamuk banget, bisa nggak ya pulang anak aku gitu. Terus pas suami aku masuk, kok lama banget sih, udah makin gak bisa diem aja. Pas keluar udah uring-uringan gitu ya. Pas keluar, alhamdulillah Anda bisa pulang. Itu langsung sujud syukur, langsung gitu kan, langsung speechless. Ya Allah, alhamdulillah gue udah 9 bulan akhirnya bisa pulang. Baran dibersihin gitu, udah gak sabar banget deh itu bisa pulang. Tapi kata dokternya gitu ya, anak-anak di NICU itu minimal itu 2 tahun dalam pantauan. 2 tahun. Iya, harus selalu kontrol gitu. Dan mungkin bisa jadi gitu ya, karena di NICU itu kan sendiri, maksudnya sendiri gitu ya kan, nangis juga nggak selalu didiemin gitu, bisa jadi itu pengaruhi faktor psikologisnya juga gitu. Makanya jangan sampai ketika nangis dibiarkan terlalu lama gitu, takut keinget gitu. Kalau kata dari bidannya juga seperti itu, keinget rasa sendirinya itu ya, walaupun dia memang nggak bisa mengingat momennya gitu ya, tapi mengingat rasanya itu ya. Betul. Wah sedih banget ya Allah. Mungkin Baran cool gitu, jadi udah beradaptasi kali ya sejak bayi, jadi kayak merasa semua tuh harus diamati dulu mungkin kali ya. Iya bisa jadi ya Mbak ya. Jadi mungkin nggak banyak bicara tapi dia perhatikan dulu gitu. Mungkin hatinya lebih, empatinya lebih tinggi, kepekaannya itu sih. Ya Allah. Cerita Baran maksudnya udah bisa cerita nggak nih apa yang sering diulang-ulang sama Baran? Baran miss banget sih
Aku cerita ya boleh ya? Boleh. Jadi kemarin Wow. tuh Baran udah sempet tes ya. Tes di sekolah Oh tempat ini aku. ya masuk tes KBB. masuk. Ya. Dan itu kebetulan aku lagi nggak bisa nemenin gitu ya. Jadi di sana sama ya aku serahin aja. Karena kan kalau di sana memang harus belajar ya ditinggal sama orang tuanya. Ketika nangis ya udah memang di situ kan. Terus pas dengerin cerita hasilnya itu, hasil sit in-nya itu, wah luar biasa. Ternyata Baran itu sudah mulai berani. Ternyata tanpa dampingi kita udah berani outbound gitu ya. Ternyata Bu Baran kemarin bantuin Bu Guru loh gitu. Bantuin apa Bu? Bantuin nyuci palet. Ya Allah sweet banget kan kata aku. Ya Allah terus ya gimana ya jadi yang ngerasa ya ampun Baran gitu. Gitu sih Mbak. Terusnya kalau untuk Baran sendiri ya sekarang ya alhamdulillah ya untuk tadi kata-katanya kalimatnya setiap aku pulang nih ya kan ya aku kerja ya working mom terus juga aku ada tambahan-tambahan di luar gitu ya kayak ngelatih badminton tak apa gitu itu kan jadi kadang pulangnya malam ketemu Baran gitu ya cerita misalkan dia sukanya tau nggak apa Mbak Apa tuh? ngasih duit ke badut. Oke. Dan dia tuh semua suka badut yang ada di jalanan itu. Jadi tuh dia dengan bangganya setiap ketemu aku pas pulang itu Laporan dia cerita, ya? Laporan. Sekarang ngomongnya memang udah lumayan cerewet jadinya gitu kan. Bu Adi adut apa? Bilang gitu badut apa? Iki Os gitu kan. Oh Mickey Mouse iya. Terus dia bercerita dia gandengan tanpa salaman gitu dia tos. Terus badutnya setelah dikasih duit terus tutup mata. Itu semuanya dia sudah bisa bicara. Maksudnya udah bisa diceritakan. Meski dengan bahasa artikulasi yang terbata-bata ya. belum jelas. Tapi aku itu amazed banget dan jadi yang kayak ya ampun Baran perkembangannya progresnya beberapa bulan ini ya cepat banget alhamdulillah dan aku bersyukur banget. Alhamdulillah. Ya Allah terima kasih. Mana nih? Lu nggak tahu ya Mbak, kadang kalau suka denger biasanya kan kalau dari customer service gitu itu kadang suka menceritakan customer ya atau bunda-bunda gitu terus itu kadang ada yang di masa sulit terus yang nggak ada teman cerita dan bunda itu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan gitu. Ini anak gue kayak gini solusi yang bisa gue kasih gitu di saat ya dia nggak punya teman cerita. Jadi kayak kalau dengar ceritanya iya Mbak udah ada progres tuh kayak oke. Jadi kayak ngerasa terharu juga ya. Maksudnya kita bukan sekedar ini loh sell aja tapi Iya. Berarti kita bermanfaat gitu loh. Itu dia sih yang menjadi manfaatnya itu bahkan untuk maksudnya se-Indonesia bahkan ya mudah-mudahan ya Mbak. Amin. Amin. Ya, akhirnya perasaan itu tadi terbayangkan ya terharu terus Iya. kayak oh iya selamat ya bunda gitu ya jadi. Oke. Ya jangan nangis Mbak. Padahal mbaknya biasa aja. Harus ya sedih lah. Sebelum yang terakhir nih, sebelum kita bahas yang lain, apa sih yang menjadi ada nggak sih kekhawatiran Mbak Ayu ya, kemudian ayah juga gitu ya dan suami itu terhadap nih Aisyah dan Baran ini gitu? Apa ya semua kepasrahan kepada Allah yang Maha Esa atau gimana gitu ya? Kamu tuh kayak Pancasila ya Mbak. Iya. Kalau Pancasila Tuhan yang Maha Esa. Iya. Kalau ini Okay. Allah. Oh iya oke. Kekhawatiran pasti ada. Zaman sekarang gimana kita caranya mendapatkan partner pendidik gitu ya, yang sesuai dengan visi misi dan pola asuh kita di rumah. Itu satu penting banget menurut aku. Makanya kenapa dari sejak dini gitu ya, kan mungkin ada orang tua maaf ya, mungkin ada yang berpendapat, kalau sekolahnya SD ya udah ntar aja dulu maksudnya biasa-biasa aja. Oh, Karena iya, kalau iya, SMA iya. gitu ya. Kalau aku sih lebih kayak gini, kita cari partner untuk membesarkan anaknya kan mendampingkan ya, yaitu harus ya bener-bener disaring juga gitu, yang sepola asuh, sevisi misi gitu ya. Karena apa? Ya tantangannya berat Mbak. Gitu, kehidupan kita, anak kita beberapa tahun ke depan jauh berbeda
gitu kan, gimana bisa survive nanti ya kan, bisa survive dalam keadaan yang kita nggak tahu kayak gimana, alam gimana, bahkan dunia politik, ekonomi, Kultur semuanya, gitu ya. culture dan lain-lain tuh bagaimana kita nggak tahu. Kekhawatiran yang paling khawatir banget ya penyesuaian, survive-nya dia tuh bagaimana nanti. Nah itu yang harus benar-benar dilatih gitu. Itu satu. Kemudian kedua, paparan gadget. Ya, paparan gadget itu, wah, itu saya ibaratnya Was-was banget ya. nggak sama anak aku aja gitu ya, sama anak-anak murid Anak-anak di gitu sekolah ya, anak juga di ya. sekolah juga. Paparan gadget itu sangat berpengaruh gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, Aisyah tuh banyak banget kegiatan gitu ya. Jadi sekolah, latihan, capek, gitu, paling nonton TV. Weekend full sama ayah bundanya, jalan-jalan atau nggak main gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, jadi berkurang paparan gadgetnya itu, karena dari paparan gadget semua bisa diakses ya, apalagi anak sekarang cerdas gitu ya. Kemudian yang ketiga ya tadi ya udah aku bilang ya, gimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan juga sama teman-temannya juga. Tetap yang ini ya, maksudnya semoga anak itu menjadi punya karakter yang dia teguh pendirian. Betul, gitu ya, sepakat. nggak mudah apa ya mengikuti alur sana sini gitu ya. Iya. Kalau gitu mah mau sana mau sini. Sasimo Oh, mau iya. ke geng ini, mau ke geng ono mau. Oh iya bener. Maksudnya lebih ke memilih gitu ya, Iya. pergaulan nanti gitu kan. Ya keputusannya ada di tangan anak gitu ya. Kita kan cuma bisa menasehati gitu, bener gak sih? Betul. Dan Sok banget ya. iya, kok so tau sih kamu? Enggak, benar bun. Yang penting tuh kita harus tahu gimana ya, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan sekitar. Itu sangat saling berkesinambungan, berkaitan dan saling mendukung. Gitu. Nah nih kalau cerita lain gitu ya, Mbak Ayu sebagai wakil kepala sekolah, apakah itu menjadi salah satu alasan sampai akhirnya yaudah deh aku mau bergelut di dunia sekolah juga? Ya ampun, siapa yang tahu Ayu jadi wakil kepala sekolah sekarang, wakil kepala sekolah kesiswaan tepatnya gitu ya. Oh, kesiswaan. Iya. Nggak ada yang tahu Mbak. Background aku atlet. Jadi malu. Ini Bunda kalau for information untuk Bunda-bunda nih, Mbak Ayu ini dulu atlet raket. 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 Pukul ini ya, pukul kasur. Iya. Atlet badminton. Itu dari apa ya? Dari kecil banget sampai usia berapa itu? Dari Saisa. Dari Saisa aku udah mulai main badminton ya. Karena sering ikut papa dulu. Dulunya kakak duluan, terus aku. Oh. Ya terus aku sama papa diajak latihan gitu. Ditanya pelatih, gimana nih Ayu nih? Ada bakat enggak gitu kan? Bisa keterusan nggak? Gitu? Oh ada sepertinya gitu, nggak tahu pers, nggak tahu bener ya. Iya. Terus habis itu ya udahlah, qadarullah. Akhirnya ya meneruskan itu gitu, hanya aku, kalau kakakku lebih ke seni ya. Meneruskan itu dan papa mendukung, mensupport ya sampai bisa ya, walaupun prestasinya belum milang banget gitu ya, tapi alhamdulillah nasional mah udah pernah gitu ya. Ya meskipun iya nggak juara mau juga kadang-kadang sih. Ya udah nyoba lapangan nasional lah ya, kan beda pasti sama lapangan lokal. Iya, alhamdulillah ya, karena aku dulu ya lulus SD aku sudah di asrama Mbak. Oh. Jadi asrama Pusdiklat, aku nggak nyebutin nama ya, nanti ngiklan. Oke. Ada ini ya, Pusdiklat, Pusat Pendidikan Latihan Persatuan Bulu Tangkis gitu ya. Salah satu klub besar di Indonesia. Gitu. Jadi aku tuh ya udah lulus SD udah jauh dari orang tua, di asrama, kerjanya aku bangun, tidur, latihan, makan, sekolah gitu. Ya begitu dulu aku tuh atlet sampai usiaku lulus SMA. Berarti sekitar 17 tahun ya, 18 lah ya. Iya, lulus SMA, masih lagi terus kemudian kuliah, menjadi atlet profesional sih. Kalau kuliah kan kita alhamdulillah, qadarullah aku dikasih kesempatan sama Allah untuk kuliah dengan beasiswa dari atlet itu gitu ya, dari bulu tangkis. Jadi di situ kita tuntut prestasi aja sih, prestasi sama ketekunan kita aja gitu dalam kuliah. Ya alhamdulillah qadarullah. Kata papa gini, kamu udah milih jurusan ini,
kalau kamu IPK-nya segini kamu masuk kuliah gitu, mungkin itu bahasanya parenting dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah itu tuh membuat aku termotivasi ya kan. Ya alhamdulillah gitu kan, ya alhamdulillah lulus tepat waktu dengan baik, dan aku kuliah ambil jurusan broadcast journalism. Oke. Gitu, dan itu masih Tapi sambil latihan Betul. di tim kampus ya? Iya, sambil latihan, sambil ngelatih juga. Oh. Sambil ngelatih. Ya udah, terus setelah lulus, ceritanya drama sih banyak, karena saat aku mau lulus kuliah justru papaku tuh sakit, kena cuci darah tadi. Dan itu mulai ya awal akhirnya papa harus cuci darah. Iya, dan Sampai tadi bara usia berapa? baran papa baru 1 tahun kali ya? baru pergi 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, bulan Maret. Oh, 2 tahun yang lalu. Gitu, bulan Maret nanti itu 2 tahun. Gitu sih. Ya, Dan awal akhirnya papa sering cuci darah, dan itu yang ya itu mempengaruhi keputusan hidup ya bahasanya ya. gitu ya. Sedihnya itu ketika papa divonis cuci darah, terus nggak lama aku kan itu lagi TA ya, praktek gitu ya, skripsinya karena broadcast. Terus di situ papa udah ngerasa kayak yang harapan hidupnya sedikit. Terus akhirnya anaknya disuruh salah satunya harus ada yang segera menikah. Dan itu Gitu. Mbak Yu atau kakak? Karena kakak masih ada kontrak kerja. Oh. Akhirnya ya qadarullah, memang udah Allah kasih garisan gitu. Alhamdulillah jodohnya dengan yang sekarang. Enggak, alhamdulillah ya. Ya udah Mbak, jadi itu Jadi setelah lulus langsung menikah? Enggak, aku sidang aku ngasih undangan sama dosennya. Terus kemudian menikah, saat ngurusin ke KUA ditanya sama petugasnya, ini yang tanda tangan siapa, nanti yang mewalikan siapa, papa saya. Itu di situ tuh kayak dalam hati, papa aku ragu kan, ya? enggak, papa lagi koma. Oh. Itu sedih banget. Aduh, papa tuh udah sering keluar masuk ICU gitu. Pas itu udah mikir, jadi aku tuh TA, suamiku sangat setia, terima kasih sayang sudah selalu menjemput aku, mendampingi aku. Aduh, sedih. Terus ya pada saat itu papa di ICU, terusnya aku harus ngerjain skripsian itu tadi, dan di situ alhamdulillah aku masih ada bekerja juga Mbak di bimbel gitu. Jadi pengajar juga. Ya di situ rasanya tuh kayak ke rumah sakit pulang gitu ya, ngetik nangis karena ya itu kondisinya papa. Tapi alhamdulillah papa akhirnya dikasih kesempatan ya ngualin aku sampai bisa bertahan 8 tahun itu. 8 tahun keren banget Pak. Masya Allah, keren. Ya apa ya, lu jadi sedih. Aduh, mana tisu lagi. Maaf ya. Karena apa ya? Tunggu ya Mbak. Tenang dulu. Nangis dulu. Aku ambil tisu. Aduh, kok jadi nangis sih, ya Allah, maaf ya. Ya pakai itu. Oh nggak boleh ya? Aduh maaf ya pemirsa. Aku gak kuat kalau ayah-ayah gitu. Mungkin karena anak perempuan kali ya. Ya itu karena sebenarnya gitu ya, papa itu deket banget sama aku Mbak. Iya bukannya gimana ya, walaupun kita satu sifat ya, keras gitu. Jadi kalau udah keras-kerasan hati, merasa benar sama merasa benar gitu, sampai akhirnya ya ibaratnya keras-kerasan gitu ya. Nah, tapi emang dari kecil gitu ya, dari Saisa, papa yang nganter aku kemana-mana gitu. Ketika sebelum sekolah aku latihan, papa sih yang ngedampingin gitu ya latihan. Emang keras sih Mbak, papa itu sosok yang keras tapi benar gitu ya, sayang banget. Bahkan pagi-pagi ya setelah aku latihan gitu ya, kayak mungkin mama yang ngerebusin telur gitu ya, papa yang ngupasin, terus yang bikin susu siapa ya, papa gitu kan. Terus sampai aku, terus karena papa keinginan keras untuk jadiin aku atlet gitu ya, ya udah, jadi kemana-mana tuh papa usahain banget buat anaknya gitu ya, kayak ngirim aku ke klub, terus merifatin aku gitu kan. Itu kan usaha yang nggak sedikit dan itu butuh perjuangan
Dan papa yang nganterin aku kemana-mana pertandingan gitu ya, bahkan sampai tidur sekasur sama papa gitu ya kan, kemana-mana pokoknya ke Tegal, ke Surabaya, kemana aja gitu sama papa. Jadi pas sudah dewasa ya mungkin gue jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Jadi ketika punya sifat dan karakter yang merasa sama gitu ya, keras ketemu keras ya kadang ya berantem, tapi ya mengalah juga gitu, namanya juga papa gitu. Karena saking senangnya gitu, kayak oh ya Allah, lo baik banget sih, ketika aku ingin berkesempatan untuk lebih baik, Allah kasih ruangnya ini loh gitu.